Salam. Ini daftar hadir ini. Kalau tidak ada ini tidak ada daftar hadir. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Mau lagi? Dia mandi dia. Dia mau dia. Iya, alhamdulillah. Tidak, tidak ada yang kecuali sambal. Boleh kambing. Lain bumbunya lain dengan kali ini kan boleh kambing. Dia ada paruh asam. Saya paling suka. Satu kambing dari kecil ini dua. Memang sana lagi. Biasa korban orang kita ambil biasa kali. Orang tahu kita cari banyak orang biasa tahu korban dan kami. Cuman biasa saya sisi sendiri. Ada yang perhatikan tuh. Saya sisi sendiri. Jangan ambil. Ini ada ada dulu. Oh, udah boleh dulu ya. Dua ada. Ambil. Oh, tali kan. Ada mana ayo? Itu kopi nak? Ini kopi. Boleh. Tidak ada pajang. Sudah makan belum? Dia tidak makan. Kalau yang di Saya juri time ada punya. Tidak, bagi dua semua saja. Hari terakhir ini. ada. Jangan cepat bahaya. Kemarin langsung niat puasa lagi. Dia basah. Ada berapa macam ternyata di kali ya. Macam-macam cara mama. Beda-beda. Kalau satu macam kurang rempahnya lain rasanya. Ada namanya. Ada rempahnya pak lain. Ya. Oh, jangan lupa Pak. Namanya. Cara mengaduknya lagi. Ada yang suka ada yang suka ada yang bisa aus dulu kan.
Dia beli saya kasih tahu. Kadang-kadang dosa taruh ini juga. Kalau rumah itu tidak guys bangun saja. Dan dia ketok pintu saya terlambat. Iya. Lebih awal. Boleh. Jumat terakhir Ramadan ini. Kenapa? Oh, tadi ya, anak ya. Ya, situ. Lanjut bilang. Ayo. Ini yang bicara. Ya, beratnya kata jalan. Tidak. Maaf ya. Foto dua. Terus, serut. Saya tahunya waktu masih paling segini saya di warung. Ada warungnya. Preman juga masih sadar. Iya. Banyak yang mobil dan motor. Seperti Pak Umar dengan Pak Adnan. Tidak ada. Kau ngerti jalan Makassar. Oh, Tadi. Lagi ya, Pak. Orang ini jalan lagi. sudah ke Makassar dia. Iya. Saya tutup nih. Teman saya orang Medan, dia bilang dulu Ada usaha kan? Sekali saja masa temannya cerita juga. tetapkan itu barang masih dia apa namanya jalan Tambah nak, anak-anak, tambah. terlarang padahal dulu masyarakat Sumatera itu makanan dorong kalau kita Masih paralel. terjadi terlarang. Mana Ustaz? Kemana sih Ustaz? Karena masih dari jauh. Sama deh. Tambah nak? Nanti apa enggak? Bawa bukunya? Nanti dia jadi barang itu kan gara-gara waktu perang Vietnam
tentara Amerika yang ada yang tembak itu kita sudah tahu sakit. Hari waktu panas itu agak lambat. Ya, Saya kira sakit. itu ketok pintu. Kalau jam berapa? Oh, berarti ini faktor teknis. Ketiduran. Faktor teknis. Ketiduran betul. Mana kabar? Itulah alasan keluar daripada buah puasa. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, subuh ini kita menginformasikan salah satu keutamaan puasa dan kedua kemuhammadiyaan. Untuk keutamaan puasa ada dua capaian yang cukup memuaskan kita untuk mencapai ketakwaan. Pertama, pengampunan dosa-dosa. Yang kedua, pengabulan doa-doa. Urgensitas atau nilai kepentingan pengampunan dosa-dosa itu merupakan dasar yang sangat dibutuhkan oleh kita. Sebab tinjauan kesehatan, dosa-dosa itu bukan cuma mempengaruhi fisik, juga mempengaruhi psikologi dan juga mempengaruhi spiritual. Ada orang karena banyak dosanya, kulitnya binti-binti, saya tidak sebut nama. Terakhir kemarin itu Donald Trump setelah memanas perang Iran dengan Amerika Israel, itu lehernya ini sebelah kiri kayak kapupas karena buntu menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman. Akhirnya titik pemanasannya dia minta gencatan senjata, tapi dijawab oleh Iran yang menentukan air perang ini bukan saudara Iran. Tambah gatal. Dia pengaruhi fisik. Bahkan ada dosa tertentu dia hantam ke jantung, dia hantam ke paru-paru. Ya sangat menarik sekali. Sebab kalau kita terganggu fisik, itu jelas kaitannya psikis juga terganggu, dan terganggu juga spiritual. Jadi pengabulan doa-doa di bulan puasa ini itu pasti. Artinya tidak ada lagi beda kalau di luar puasa. Kalau di luar bulan Ramadan itu tergantung dari Allah. Tapi ini Nabi sudah beri jaminan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi itu pemutihan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Karena tahun kemarin kita juga berdoa gitu. Nah, 1 tahun
dosa ini memang banyak. Sebab cakupan dosa itu perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, dan niat-niat. Mungkin kita lolos dari perkataan-perkataan, tapi tidak lolos di perbuatan. Lolos dua-duanya, lolos di perkataan dan lolos di perbuatan, tapi tidak lolos dalam niat. Kita kadang melihat seseorang itu timbul kebencian, itu dosa. Itu berbentuk niat. Lalu kita memuji seseorang melampaui batas, itu juga berbentuk niat. Jadi kalau begitu cakupannya, ruang perkataan, ruang perbuatan, ruang niat memang luas. Dan pengaruh psikologisnya, kalau kita banyak dosa, itu cemas, galau. Dari kecemasan dan kegalauan itu bisa stres. Stres berkepanjangan bisa depresi. Depresi, stroke. Stroke berkepanjangan, stroke. Lalu doa pengampunan itu sangat dibutuhkan. Sebab begitu kita terampung dosa, berarti kita lahir untuk mengawali lagi amalan-amalan. Dibersihkan berarti pemutihan. Nah, itu sudah menarik. Tinggal 1 minggu puasa ini kalau kita sampai ambil itu 1 dan dijamin. Pokoknya kalau kita berdoa di bulan Ramadan, kalau kita minta ampun langsung di cash. Tidak lagi ditunda, sebab doa itu otoritas Tuhan. Ada yang banyak dia tunda, tapi ditunda itu juga bukan merugikan pendoa. Ada yang ditunda sampai di akhirat dan diperoleh. Ketika dia di akhirat posisinya menolong sekali. Nah, cuma karena orang tidak sabar, mau yang cash, begitu angkat doa kelihatan. Padahal Allah berkeinginan, nah ini jangan di cash, di pending ini, nanti dia terima hasilnya di akhirat untuk menolong perjalanan panjangnya itu. Bahwa perjalanan panjang di akhirat itu 3 kali lipat dari perjalanan dunia. Kalau perjalanan dunia pasiennya alam roh ke alam rahim ke dunia, alam roh ke alam rahim ke dunia. Nah, begitu kita mau ke akhirat, mati dulu. Persyaratan masuk ke akhirat itu. Nah, perjalanan akhirat itu pintu gerbang pertama barzakh. Pertama, penantian. Nah, lanjut ba'ats, yaumul ba'ats, kebangkitan. Lanjut yaumul mahsyar, pengumpulan. Lanjut yaumul hisab, perhitungan. Lanjut yaumul misan, penimbangan. Lanjut yaumul syirat, titian. Lanjut yaumul jasa, balasan. Ini ke surga, ini ke neraka. 7 fase dilewati perjalanan panjang. Dan yang paling menarik di antara fase-fase itu adalah pada mahsyar. Karena ketika terkumpul semua di sana, matahari dikasih rendah. Lalu matahari ini yang dipakai, lalu matahari ini dikasih rendah. Kita sudah coba, sedangkan ribuan jutaan kilometer itu mil, berdiri jam 12 siang, 1 jam kuning penglihatan. Apalagi kalau turun sampai 2 kilo, bukan lagi kuning, Angus. semua benda cair yang ada di tubuh itu menguap. Bilangnya benda cair, jelas mati. Benda cair itu antara lain darah. Nah, kalau itu menguap, apa yang mau antar nutrisi, dari mana mau Anda mendapatkan O2 sebagai bahan apa? Alias mati. Itu di mana? Di padang mahsyar. Nah, kata kunci di sana cuma 1. Kalau ada amal salehmu yang diterima, tidak ada kesusahan. Nah, di antara deretan paket-paket Ramadan yang sangat tinggi juga pahalanya selain puasa tarawih dan
I'tikaf adalah tadarus, berinteraksi kita dalam Quran. Kemarin saya buka di internet, ada warga Damaskus berinteraksi dengan Quran 70 tahun lawan. Begitu dia meninggal kemarin, sejumlah orang persis tidak meninggal. Dia tinggalkan dunia dengan kawal. Berinteraksi bukan cuma tilawah. Tadi kita itu sujud tilawah. Kalau kau tanya Pak Imam, kenapa tidak ada sujud tadabbur? Pasti dia tidak bisa jawab. Yang ada cuma sujud tilawah. Tilawah itu artinya bacaan. Tadabbur itu paham. Jadi berinteraksi dengan Quran dalam tilawah, tadabbur, tilawah, tadabbur, amal. Tilawah, tadabbur, amal. Apa kata pakar kesehatan? Ketika engkau kena serangan jantung, jangan dulu ke dokter Penny. Di data. Mengaji. Alurkan suara dengan tajwid dan maharat. Insya Allah hormon-hormon negatif jadi positif. Sembuh itu jantung. Ada benar. Dan saya praktekkan. Kalau sudah mulai ada gejala angina, bagi gigi di sebelah kiri itu penyempitan itu. Langsung mengaji. Alif lam mim, sedikit tajwid, maharat yang penting. Salah tajwid tidak merubah arti. Tapi kalau salah maharat merubah arti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kau baca isa sulsilatil ardu ihdinas siratal mustaqim, yang semestinya ihdinas siratal, kau baca ihdinas siratal mustaqim, kau yang berdosa. Kalau sirat jalan lurus, kalau sirat kantor polisi. Lalu Mbak Amin juga dia, amin saya juga, Bapak juga kau di kantor polisi. Nah, itu maharaj itu. Kalau tajwid didigamkan tidak salah artinya. Nah, cuma Nabi mengatakan hiasilah tilawah dengan sebaik-baiknya, berarti maksud tajwidnya. Didigambiguna kasih bedebung, bila guna jangan kasih bedebung, ipa kasih nampak, itu harkatnya bang gitu. Berinteraksi dengan Quran pahalanya tinggi sekali. 70 tahun dia bersahabat dengan Quran. Tapi dua, interaksi tilawah, interaksi tadabbur. Meninggal. Saya lihat motornya dia, ketawa. Saya paling banyak diundang kalau orang sakarat, undang Pak Ustaz dulu. Angkara sakarat itu berarti nafas sudah di kerompong. Jarangnya senyum. Ada yang cuma kejam-kejam begini. Ini apa ini? Jarang. Bahkan ada yang saya antar dengan kalimat tauhid tidak nyambung. Tapi ada 2-3 orang saya antar cuma isyarat. La ilaha. Tapi ada juga kontan. La ilaha illallah. Mantap. Tapi kebanyakan setengah mati. Biasa kalau sudah setengah mati saya potong. Dan saya takut kalau masih baru dia bilang la langsung berangkat, berarti kosong. Makanya saya potong. Allah, tidak ada lagi la ilaha. Allah, tidak masuk juga. Tapi ada juga langsung terucap sempurna. La ilaha. Salah satunya itu ibu rumah tangga di bawah. Berpesan suaminya, kalau nanti saya meninggal, tradisi saya menerima kamu, ikuti. Nah, rupanya amalan dunianya Bapak itu selama hidupnya penerimaan tamunya tidak ada beda, memang betul. Nabi satu-satunya pelanggaran yang langsung ditegur oleh Allah, penerimaan tamu. Abasa wa tawalla an ja'akumul a'ma. Kenapa muka Muhammad cemberut ketika tamumu orang buta? Nah, memang betul. Kita kalau tamu yang datang itu dah hebat, bukan lagi cemberut, disuruh pulang. Sederhana itu persoalan, tapi tinggi pahalanya.
Ini Nabi ditegur dia karena kebetulan ada pemuka-pemuka Quraisy ring satu mengambil keputusan, tiba-tiba ada orang buta bertamu, kelihatan mukanya cemberut, langsung turun ayat abasa wa tawalla anja'akumul a'ma. Kenapa? Nah, rupanya kesalahan Nabi itu merupakan sebuah fakta bagi umatnya. Tengah kita makan kue yang enak-enak, kue bingka kalau orang bahasa Bugis, tiba-tiba ada orang tamu langsung disorong ke anak, kasih tahu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tamu itu tetangga yang sebelah, Senin Kemis. Tapi kalau tetangga yang kemarin dengan Pajero, wah masih 200 meter sudah buka memang pintu. Nah, ini fakta ini. Yang banyak melanggar ini masyarakat tradisional, masyarakat modern. Sampai hari ini. Kalau tamu-tamu itu hari ini dekat. Sudah step by step. Hari ini langsung deke. Bilang tidak ada bapak. Tidak ada mama. Nah, sudah. Bahkan pernah satu kejadian, begitu dia lihat tidak meyakinkan tamu, tidak ada suara. Assalamualaikum, tidak ada jawab. Assalamualaikum. Begitu sama tidak ada, langsung hilang. Dia keluar cepat, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, hilang. Nah, ternyata bukan manusia, penjelmaan mereka. Nah, itu yang bahaya. Kalau tamu jelmaan begitu, kebetulan kita kaya raya, tamu jelmaan begitu tidak terhormat, tunggu kekayaan itu dicabut sedikit-sedikit. Mulai tak kena penyakit Singapura, harus PP. Nah, baru kok mulai habis itu kekayaan. Pulang Singapura tidak mempan, Amerika baru terasa. Nah, kalau Amerika sudah dibawa itu istri ke sana. Bayangkan, cara Tuhan cabut itu nikmat akibat penolakan, kasih sakit. Bayangkan kalau dia kasih sakit juga istri, itu teknik Tuhan mencabut nikmatnya kepada hamba-Nya lewat itu. Itu yang pertama. Pengabulan doa. Kalau dikabulkan kita punya doa dalam 1 bulan itu sudah capaian luar biasa. Nah, yang kedua, pengampunan dosa-dosa. Yang kedua, pengabulan doa-doa. Itu juga dijamin. 3 golongan manusia itu doanya langsung cash, tidak ditunda. 1, pemimpin yang jujur. Ya tentu kita urut dari atas, dari presiden sampai kepala rumah tangga. Nah, kedua, orang puasa sampai buka. Nah, berarti doa yang paling makbul itu imsak sampai buka. Sesudah buka tidak dijamin, tapi imsak sampai buka. Nah, sekarang ini sudah masuk doa, itu dijamin. Doanya orang puasa tidak ada halangan. Dan yang ketiga, doa orang yang tersalib. 2 itu tidak kita bahas, tapi 1 itu di tengah. Doanya orang yang berpuasa. Intensitas doa itu 1. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Nah, pemahaman ini akan disebut. Yang kedua, salah satu alat yang bisa merubah takdir, doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak akan ada yang bisa merubah ketetapan Tuhan terkecuali doa. Nah, jadi urgensitas doa itu sangat diperlukan. Nah, lalu kalau bulan puasa ini sistematika doa kita 1. Angkat doa agar seluruh ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. 2. Angkat doa untuk seluruh saudara-saudara kita. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Cukup. Ada yang tambah al-ahyari minhum wal amwat, boleh.
Nah, sesudah itu baru doa ke orang tua. Allahumma ghfirli. Nah, tidak boleh imam habis sholat berdoa Allahumma ghfirli lalu kita amin di belakang, salah. Sebab kata li itu tidak mewakili kita. Kecuali kalau dibilang Allahumma ghfir lana, dan tidak boleh doa untuk kedua orang tua, tidak boleh pakai lana. Sebab dosa setiap anak orang tuanya beda-beda. Artinya apa? Kalau Pak Imam berdoa Allahumma ghfirli, makmum juga sendiri-sendiri Allahumma ghfirli. Nah, kecuali kalau Pak Imam bilang Allahumma rabbana amin, karena anak berarti jamak, orang kedua jamak, tapi li orang pertama tunggal, tidak terwakili kita. Nah, kemudian sesudah itu, sesudah doa kedua orang tua, sistematika keempat doa kedahiri. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini wa syahid la ilaha illa anta. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tutup dengan doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syarat Quran, tadarruan wa khifa wa dunal jahar. Tundukkan hatimu, lembutkan suara. Jangan keras-keras. Allahumma ya Allah, waktu kemarin 2008 saya di Mekah. Kebetulan difasilitasi oleh Yusuf Kalla, semua deklarator Marino, 23 orang Islam ke Mekah, 23 orang ke Vatikan, Kristen. Nah, saya kena Mekah. Pas di Hajarul Aswad, ada keluarga yang ada 23 itu, dia ingat itu keluarganya di mapanya dicincang-cincang di bawah pohon coklat. Bukan satu, hampir seluruh keluarganya itu. Teringat keluarganya itu batarea dia di Hajarul Aswad itu. Ya Allah, didengar itu yang penjaga Hajarul Aswad yang bergantung itu turun dia. Bahasa Arabnya itu jangan ribut, berdoa dalam hati, jangan ribut. Nah, baru dia tapi dibenarkan juga secara psikologi karena dia alami sendiri. Jadi nampak itu di matanya pada saat dia di Hajarul Aswad, korban-korban bikin pisang molen di mapanya sana itu, di dekatnya Toko Rondo. Buat saya pada waktu itu tim pasukan juga. Jadi kita bisa berdua, orang pertama Pak Basu dari radio. Nah, kita tidak bawa keker, pihak Kristen habis keker dia beli. Jadi masih 2 kilo dia sudah lihat kita. Nah, kita bahagia di sela-sela pohon itu. Begitu ada teman berani bahagia, di lob dari atas, pas terhambur kepala. Langsung komandan bilang Pak Basu, mundur. Begitu mundur sampai ditolak. Ya, ini bukan mundur ini. Dari Toko Rondo mundur sampai ke tolak. Pulang. Ini larang namanya. Ini larang namanya. Kalau mundur ya 100 meter berarti. Ini kemana kita? Mundur, bukan mundur ini. Kita dari Toko Rondo mundur sampai ditolak. Kenapa? Paham guru. Ya, dia sudah keke. Begitu masuk di tanda tambah itu jidat itu dialog paham guru. Dari peristiwa itu kita mundur teratur sampai ditolak. Dari Toko Rondo. Ada Toko Rondo jalan setapak itu dari situ. Memang juga kita lalai, kita lupa beli keker. Malah ada teman-teman dari sini rombong pakai sandal jepit ke perang. Nah, mereka pakai sepatu waras semua. Nah, seperti itulah kejadian. Jadi doa kalau dipohonkan kepada Allah di bulan Ramadan langsung cash oleh orang yang puasa. Nah, itu capaian kita dalam bulan Ramadan 2. Pengampunan dosa-dosa dan pengabulan doa-doa, insya Allah. Nah, yang kedua terakhir ada WA-nya Pak Dalil. Dia tidak langsung tunjukkan sama saya, tapi saya baca bahwa salat tarawih 443 tidak sah. Nah, bagaimana reaksi kita? Pak Dalil kan biasa ceramah juga di sini.
Tapi yang jelas dia tidak di kader PI Muhammadiyah. Nah, saya kasih tahu kita begini. Dia punya alasan karena ada kajian Ustadz Mujiman. Ustadz Mujiman ini anggota Majelis Kaji PP Muhammadiyah. Jadi saya dulu kan, akhirnya Mimi Tuana minta pertanyaan, Pak Ustadz, ini WA padahal ini bikin kacau ini. Dia bilang salat tarawih 443 tidak sah. Nah, saya bilang tunggu. Siapa yang cara mengkaji? Dia bilang Ustadz Mujiman. Ustadz Mujiman dengan siapa? Dengan UAS. Apa dia bilang? 334 tidak sah. Ya oke. Nah, saya beritakan saudara. Di Muhammadiyah ada namanya Majelis Kaji. Semua keputusan harus lewat Majelis Kaji. Pendapat pribadi entah dia dari PP Muhammadiyah bidang Majelis Kaji tidak dijadikan keputusan. Apalagi itu Pak Mujiman sendiri. Nah, kita Bapak UAS. Di mana itilafnya? Itilafnya itu 334. 334 bukan satu salam, 4 satu salam, 4 tidak. 2 salam istirahat. 4. 2 salam, 4 istirahat baru witir 1. Dia bilang kalau sudah menyikapi perbedaan begitu jangan tajam. Kita harus tahu dia punya keterangan, jangan salah paham supaya tidak pecah persatuan dan toleransi. Jadi kita pahami perbedaan itu adalah wajar. Sebentar ada lagi yang menarik. 2 salah. Mana ini? Bapak. Karena dari salatul laili masna, salat malam termasuk tarawih 2 salam. Tadi malam saya sembahyang di Laiba. Guru besarnya Muhammadiyah di Laiba itu namanya Cangkalan atau dari Gorontalo. Salatnya 2 Fatihah langsung sujud. 2 rakaat salam. Baru 2, 3 jalurnya 13. Bagaimana itu? Boleh. Apa itu 2 hanya Fatihah saja? Itu namanya salatul lail dibuka dengan iftitah. Tapi doa iftitah itu doa iftitah bukan Allahumma ghafir, Allahumma barik lana atau inni wajahtu wajhi, bukan. Pendek sekali. Boleh. Maka 13 rakaat. 2 pembuka, 8 tarawih, 1 witir. Saya bilang ini 443 itu keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah dilakukan. Di Majelis Tarjih itu ada sekitar 60-an ulama. Tidak usah kau tanya bahasa Arabnya. Kita gondrong dia sapu. Salah satunya ulamanya itu bobotnya pernah kita didatangi di sini sebelum meninggal, Pak Kiai Suprapto. Itu salah satu ulamanya di Majelis Tarjih, bobotnya Pak Kiai Suprapto. Jadi 53 orang itu ulama yang membahas di 443 itu sah. Ini padahal ini karudu juga ini. Sebab dasarnya 443 itu adalah Salman bin Abdurrahman bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, sholatnya kita di bulan malam Ramadan itu berapa? Dia bilang 4 salam, 3. Jangan tanya panjangnya. Baik dalam bulan puasa, di luar bulan puasa. Itu dari mana? Aisyah bertanya kepada Nabi. Dijelaskan, Aisyah bertanya kepada sahabat. Dijelaskan oleh Aisyah bahwa Nabi itu sholatnya 443 baik di bulan Ramadan maupun itu diputuskan oleh Tarjih. Lalu datang Ustadz Mujiman dalam kajian tidak sah, tidak dipakai itu Ustadz Mujiman itu. Kalau dia mau bikin keputusan baru masuk di Tarjih baru keluarkan. Nah, saya bilang kalau keluar masyarakat pasti kena saya
Sebab saya pimpinan wilayah bidang kaderisasi, tapi tidak ada pemberitaan. Jadi anggap saja itu pengayaan. Jadi mesti Ustaz Mujiman terima kasih dengan kajiannya. Nah, karena dia bilang yang terkuat itu dirawi oleh Bukhari, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1, 11. Jadi 2 kali 5 kali 2 tambah 1. Nah, bolehlah semua. Nah, tentu apalagi kalau dia bilang bagaimana yang 23. Itu yang tidak ada dalilnya, jangan kau nyuruh. 23 itu Umar yang kerjakan itu. Umar itu sahabat Nabi yang keempat. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Umar masuk. Umar mana? Umar khulafa'ur rasyidin. Di luar khulafa'ur rasyidin itu masih ratusan Umar. Jadi ini Muhammadiyah, wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah ini di bawah pimpinan Amin Parakasi. Saya anggap tidak cakep. Tidak ada kegiatan majelis. Baru dia sidang pleno. Ini sidang pleno Muhammadiyah itu inti persoalan laporan majelis-majelis dan lembaga. Nah sekarang majelis-majelis dan lembaga tidak ada kegiatan apa kok mau lapor. Dia bilang karena sebelum selesai periode karena Amin Parakasi selesai 2027, tinggal 1 tahun. Tapi itu juga kemarin musyawarah Luwu, tak salah pilih formatur itu. Amin Parakasi itu di nomor 9, ada yang nomor 1 di atas. Itu siapa? Rum Lataru. Di bawahnya itu Dr. Hamdi Ruji. Selisih angka itu luar biasa. Dia bilang rupanya sudah dipilih oleh musyawarah wilayah di Luwu bahwa suara terbanyak itu saja. Pergi lagi dia bentuk formatur yang 11 orang itu 9 dia pengaruh. Akhirnya apa dipengaruhi? Ada politik. Akhirnya PP Muhammadiyah dalam ceramahnya penutupan di Muslim dia terbaca itu bahwa Muhammadiyah bukan ormas politik. Nah, sebenarnya itu topik Muhammadiyah bukan ormas politik. Nah, jangan pakai politik di situ. Debatkan logika, sah sudah dia dipilih oleh musyawarah orang banyak. Lalu kenapa lagi diseleksi oleh formatur? Nah, formatur ini siapa? Nah, itulah kita akan cari tahu rupanya ada permainan siasat yang tidak baik. Nah, sehingga PP Muhammadiyah Pak Haidar sempat menyampaikan bahwa Muhammadiyah bukan ormas politik yang bisa bersiasat. Nah, lalu terakhir mudah-mudahan kalau nanti kita mengganti pimpinan ya yang pilih yang lebih senior. Dan Pak Imam tadi sampaikan, singgung juga Pak persoalan orang Iran dan Amerika Serikat. Ada yang subhat Pak. Iran ini Syiah, Islam Syiah. Islam Syiah itu dengan Sunni banyak sekali bedanya. Islam Syiah itu syahadatnya syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah wa ali imamullah. Itu Iran. Jadi mau bagaimana ini? Ada subhatnya. Jadi dia bilang Pak, tidak ada yang berani lawan Amerika dengan Israel Yahudi terkecuali Iran. Iya itulah. Artinya Anda jangan terlalu a priori ke Iran sebab Islamnya Iran itu Islam Syiah. Nah, Syiah dengan Sunni itu ada syahadatnya Syiah itu beda dengan syahadatnya Sunni. Kalau syahadatnya Sunni, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Syiah tambah wa aliyun imamullah. Lalu kalau salatnya Iran itu Syiah itu bukan bersedekah bidada,
langsung takbir lurus ke Bali. Lurus ke Bali. Jadi banyak, walaupun ya beda-beda itu di Purnia, tetapi perlu kita mengambil yang terkuat. Akhirnya serahkan ke Majelis Tarjih. Nah, cuma Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan di negara ini menyatakan dampak perang Iran bisa ke Indonesia. Olehnya itu siaga satu. Siaga satu Pak, kalau dalam bagian depan artileri atau artileri itu berarti pelor sudah masuk di Migiset, tinggal tarik pelaku, itu siaga satu. Tidak dikunci lagi itu senjata. Nah, datang lagi para Prabowo. Karena ini serangan Iran dihantam pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Di akhirnya negara-negara Timur Tengah mau hantam Iran. Jadi kalau negara Timur Tengah mau hantam Iran, kena Indonesia. Maka Prabowo bilang siaga darurat. Jadi Pak Kapolri bilang siaga satu, Prabowo bilang siaga darurat. Nah, ini mengundang. Baru Donald Trump sudah merasa kelelahan dalam perang, minta gencatan senjata. Dijawab oleh Panglima tingginya pengganti Ali Khamenei, ini memang keras ini. Yang menentukan akhir perang itu bukan saudara, Iran. Dan kami masih mampu bertahan sampai 100 tahun. Habisin. Baru saya lihat cewek-cewek yang baca adar itu di satu ruangan, bukan mau bikin kue, bukan. Itu alat sudah dia pasang-pasang. Bikin bom. Oh, itu rudal seperti dia bikin seperti buat deodos saja. Itu cewek-cewek itu. Dan ternyata ada beberapa kelompok di situ sudah bukan cuma bikin, mengoperasikan rudal itu. Dan memang ini senjata paling canggih. Karena dikendali. Kemana nih? Ke apa? Berapa jaraknya di scale? Tindis? Pas. Berapa ketampang? Kemarin saya ceramah di Laiba. Kalau dia tindis satu dari sana rudal balistik, kena Laiba, diambil labuan wani dia sampai semua. Satu saja balistik itu. Jangan main-main. 20 kilo itu daya rusak. Jatuh di tengah paru habis. Walaupun itu harganya triliunan, membuat, tapi dia buat sendiri, bukan dia beli. Putra-putranya yang terdiri dia beli. Nah, mahasiswa Sumatera kembalikan. Perang Iran kembalikan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah nuklir di Iran pulang dulu. Kenapa? Ada tanda-tanda mau pecah perang dunia ketiga. Nah, saya tidak minta kalau perang dunia ketiga terjadi sudah itu namanya kiamat. Sebab senjata yang dipakai bukan lagi senjata seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Nuklir yang main, dan nuklir itu serba dikendali. Nah, stok nuklir di Iran itu yang dicari oleh Amerika, dia tahu di mana ini. Nah, saya lihat rupanya penyimpanannya memang setengah. Kalau bukan alat teknik yang mau lihat cari dengan mata tidak bisa. Itu barang ada di bawah tanah. Nah, andai kata tidak ditemukan titik, ya, tapi Nabi mengatakan dijamin dalam pertempuran atau dalam proses dunia kiamat atau dalam istilah negaranya perang dunia ketiga, pusat berada di Iran. Iran itu nama di dalam hadis Persia. Iran itu dalam hadis Persia dan akan dimenangkan oleh Persia dengan jangka waktu tertentu. Bayangkan, ini saya lihat ini dia punya pimpinan baru ini luar biasa vitalitasnya. Nah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan tidak berdampak ke Indonesia. Tapi ada yang keliru saya. Ada 10 negara kalau terjadi perang dunia ketiga aman, termasuk Indonesia, alhamdulillah. Begitu dia tahu termasuk Indonesia, alhamdulillah. Saya tidak tahu alasan apa, ada alasan pemetaan, alasan apa, wallahu. Kenapa? Karena Prabowo dekat dengan Trump. Justru dekatnya Prabowo dengan Trump itu menuai kritikan luar biasa. Kita setengah mati perang, dia yang bersahabat. Jadi Prabowo ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Amerika dalam persoalan masuk di bom
ikut mendaftar, dia ikut menjadi anggota pendamai Gaza. Tapi bayar iurannya itu yang tengah mati. Triliunan dibayar per tahun. Hanya kritikan perdatangan kiri kanan. Ya, saya bilang Pak Prabowo itu militer. Jadi tentu doktrin-doktrin militer masih melekat di tubuhnya. Nah, sehingga ada itu saya mengatakan, ini Prabowo ini goblok. Kasih dengar itu. Jangan kau cerita sih di sana itu kau dengar. Ternyata kemarin saya baca itu lagi dengan Suez di Iran itu. Saya bilang sudah, kalau begitu sudah memanas, perang Suez di jalan terus itu, waktu lancar. Nah, Suez di terakhirnya kemarin tidak gencatan senjata. Yang menentukan akhir perang ini kami, bukan Amerika. Mohon maaf, Amerika ini peralatan senjatanya jauh lebih besar daripada Iran. Kenapa? Ini 50 negara bagian di dalam itu. Iran bukan negara bagian. Satu saja negara bagian, namanya kau hantam Las Vegas. Tidak pulang, masih 49. Kau hantam New York. Nah, di New York itu Yahudi. Pusatnya Yahudi di Amerika itu di negara bagian namanya New York. Sudah itu jantunya Amerika. Nah, dan menurut keterangan dalam sebuah hadis bahwa orang Yahudi itu pintar-pintar benar. Albert Einstein Yahudi. Isaac Newton Yahudi. Cakap-cakap semua. Dan terakhir pengarang kamus induk bahasa Arab namanya Munjid Yahudi. Kenapa Saudi Arabia tidak menghantam Yahudi? Di Madinah, di seputar masjid itu Yahudi akrab dengan warga Madinah. Ternyata Yahudi itu pintar, memang betul. Cuma kita di sini kalau ada anak kalau salah, Yahudi. Jadi kita orientasikan kepada kejahatan. Pintar orangnya Pak, bukan cuma pintar, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi sehingga dalam kitab Yahudi itu the people choice. Kami ini adalah manusia pilihan. Ada benarnya. Amerika itu Pentagon dan Gedung Putih dikuasai Yahudi Pak. Walaupun dia tidak duduk di parlemen, tetapi pemikiran-pemikiran Yahudi menjadi keputusan Pentagon dan keputusan Gedung Putih. Jadi insya Allah. Jadi kalau sebentar, apa kesibukannya Prabowo dengan dampak perang? Masih sibuk dia mengurus MBG-nya. Apa itu? Makanan bergizi gratis. Ya, dan itu disibukin oleh kritik ya. Kalau saya bilang bukan saya prioritaskan pendidikan dan kesehatan kasih gratis. Iya akan menyusul kalau makanan gratis. Nah ternyata ada satu sekolah 118 siswanya keracunan MBG. Nah bukan Prabowo yang salah, pelaksana di bawah itu. Ternyata betul. Dikasih 10 dia potong 3, dia potong 7, cuma 3 dia pakai belanja. Akhirnya tadinya goreng-goreng daging jatuh rona goreng. Bayangkan, tadinya daging harus goreng-goreng daging. Sekarang yang pelaksana lakukan sudah rono yang digoreng. Muncul lagi. Nah itulah sehingga Anies Baswedan bilang kita sebenarnya tidak takut dengan asing, tidak takut kita juga dengan virus. Yang kita takuti itu di negara ini penjilat-penjilat yang mempengaruhi pejabat, akhirnya pejabat jadi pengkhianat. Ada benar, kata Anies Baswedan. Penjilat-penjilat yang mempengaruhi pejabat, sehingga pejabat akhirnya Kapolri minta, sudah terlanjur Pak kita berlawan dengan polisi, sidak itu uang SIM. Merah mukanya Pak Kapolri. Kalau kau sidak uang SIM, negara tersinggung, kata Kapolri. Kenapa? Itu hasilnya dibagi-bagi, bukan cuma polisi. Pejabat-pejabat itu makan dari uang SIM itu ribuan triliun itu. SIM C saja Pak, itu harga pokoknya di polisi 100. Begitu kita melapor 200 lebih. Maaf, kalau kita kehilangan ayam, pergi urus di polisi, nanti dijual sapi baru bisa selesai.
ayam yang hilang diurusin polisi, sapi yang dijual belum selesai urusan. Lebih tidak usah Apa artinya itu? Ya, lembaga kepolisian juga ini menjadi sorotan, tidak bekerja dengan tupoksi yang ada. Ya namanya manusia. Makanya Pak Kapolri ini menyatakan jangan kau coba-coba mau sidak Tuan Si, karena banyak pejabat terlibat dalam itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.